Maka pada zaman itu Musa menjadi anaknya putri Fir'aun, maka boleh dikatakan Musa adalah pangeran bangsawan kelas tinggi di Mesir. Jalan ceritanya seperti apa sih yang dimaksudkan dengan keluar Mesir itu? Jalan ceritanya seperti ini. Ini adalah bangsa Israel di Mesir. Kemudian Musa tampil. Nah, bagian Musa tampil ini ada 3 bagian. Pertama Israel di Mesir, kemudian Israel di padang gurun, setelah itu Israel di Sinai. Nah, selanjutnya itu bagian Musa mati. 1300-an sebelum Masehi itu zamannya Musa. Kita ingat pertama-tama mengenai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini Allah yang sama. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub itu Allah yang sama. Dan karena Yakub disebut Israel juga, Yakub itu alias Israel, maka Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub disebut Allah Israel juga. Bangsa Israel itu bangsa keturunannya Yakub. Kita membahas bagaimana mereka ada di Mesir. Menurut Keluaran 1 ayat 1, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Ayat 5 langsung, seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi jumlah awal belum menjadi satu bangsa, tapi baru keluarga besar. 70 orang itu keluarga besar, baru klan. Ayat 7 lebih ganti zaman lagi. Orang-orang Israel beranak cucu, dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bahwa dalam Keluaran 1 ayat 8, ini sudah ganti zaman ceritanya ya. Artinya bukan lagi zaman Yakub atau Israel, bukan lagi zaman Yusuf. Tapi sudah terbentang kira-kira 400-an tahun. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat 10, Fir'aun pada zaman itu mengatakan seperti ini. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Mereka maksudnya siapa? Maksudnya orang Israel. Kita itu maksudnya siapa? Maksudnya orang Mesir. Karena yang ngomong ini Fir'aun. Supaya orang Israel, mereka, jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Ayat selanjutnya, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan dan seterusnya. Kata kuncinya menindas dengan kerja paksa. Lalu Keluaran 1 ayat 22. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi ada keputusan dari Fir'aun, supaya setiap anak laki-laki Israel harus dibuang ke sungai Nil. Saudara-saudari, dibuang ke sungai Nil itu pasti mati. Karena sungainya besar, arusnya kuat. Kalaupun tidak mati karena air atau karena arus, pasti mati karena kuda Nil. Dicaplok kuda Nil pasti mati, saudara-saudari. Jadi ini sebenarnya perintah pembunuhan untuk anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani. Orang Ibrani ini sinonim bagi orang Israel. Nama Ibrani itu lebih tua daripada nama Israel. Nama Israel muncul kemudian setelah zaman Yakub. Nah, dalam situasi itulah Musa tampil. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Jadi peti atau keranjang tadi berisi bayi. Oh, kelihatan oleh putri Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil. Lalu hambanya disuruh untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Oh, ada bayi ternyata. Dan tampaklah anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Kalau kita baca seterusnya, kemudian dipelihara, kesimpulannya pada ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa
Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Anak orang Ibrani atau anak orang Israel tadi yang berasal dari suku Lewi, diangkat anak oleh putri Fir'aun. Berarti apa? Cucu angkat Fir'aun yang pada waktu itu berkuasa. Karena diangkat oleh putri Fir'aun, berarti ini kan cucu angkatnya Fir'aun. Dan disebut dengan nama Musa. Dalam bahasa Ibrani Moshe. Moshe itu bukan nama Ibrani, tapi itu nama Mesir. Moshe artinya ditarik dari air. Maka pada zaman itu Musa menjadi anaknya putri Fir'aun, maka boleh dikatakan Musa adalah pangeran bangsawan kelas tinggi di Mesir. Peran Musa itu ada dalam 3 babak. Pertama, peran Musa ketika Israel masih ada di Mesir, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perannya ketika orang Israel di padang gurun. Kan nanti setelah keluar dari Mesir, orang Israel berada di padang gurun. Dan yang ketiga, masih di gurun sebenarnya, tapi punya kekhususan, yaitu di Sinai. Kita lihat bagaimana ketika Israel masih ada di Mesir. Pertama itu Musa kabur, saudara-saudari. Yang kedua, di dalam pelarian atau dalam kaburnya itu, Musa justru diutus oleh Tuhan. Yang ketiga, Musa membebaskan Israel. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tuhan melihat bagaimana umatnya sengsara di tanah Mesir. Jadi sekarang pergilah, ini kata Tuhan, YHWH, Allah Israel, aku mengutus engkau, Musa, kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Cerita singkatnya Musa menunaikan tugas itu, tetapi sebenarnya tidak langsung. Kalau kita baca ceritanya, ini lompatnya jauh. Mari kita lihat lompatnya dari mana. Keluaran 3. Jadi ketika Tuhan Allah Israel mengutus Musa itu di Keluaran 3. Nanti pelaksanaannya baru Keluaran 14. Jadi jauh. Jadi sebenarnya Musa itu menawar dulu. Nggak mau beberapa kali, tapi pendek kata akhirnya Musa mau. Lalu kita tahu ceritanya. Langsung singkatnya begini, Keluaran 14 ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan, huruf kapital semua, berarti YHWH, Allah Israel, menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Menyeberang laut Teberau, laut alang-alang. Atau biasa disebut Laut Merah. Jadi setelah peristiwa penyeberangan laut Teberau, Keluaran 14 ayat 31 mencatat bahwa orang Israel beriman. Kata yang diterjemahkan percaya itu bisa diterjemahkan beriman. Namun cerita berlanjut tidak mudah. Israel kemudian memasuki padang gurun. Persoalan di padang gurun yang pertama itu persoalan makan dan minum. Ya karena tidak mungkin mencari makanan dan minuman di padang gurun. Yang kedua musuh. Pada zaman kuno itu hukumnya hukum barbar. Barbar berarti siapa kuat hukum rimba. Siapa kuat ya dia yang akan bertahan. Maka ketemu dengan musuh di padang gurun bisa menjadi sangat berbahaya. Jadi persoalan makanan dan minuman dibereskan oleh Tuhan dengan memberi kiriman daging berupa burung puyuh dan kiriman roti yang disebut mana. Sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan, nanti sudah zaman Yosua, orang Israel terus makan mana. Jadi persoalan makan dan minum selesai. Sekarang persoalan musuh. Keluaran 17 ayat 8 dan seterusnya. Lalu datanglah orang Amalek. Nah, datang. Yang mendatangi berarti siapa? Orang Amalek. Dan berperang melawan orang Israel. Berarti ini cerita orang Amalek menyerang orang Israel. Seperti sudah saya katakan, di padang gurun, urusan serang, menyerang, bunuh, membunuh itu persoalan biasa. Tapi kemudian berkat kuasa Tuhan, ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Setelah itu di Sinai. Kita tahu ini cerita perjanjian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, berarti ini 3 bulan setelahnya. Tibalah mereka di padang gurun Sinai. Masih di padang gurun, tapi ini khusus. Jadi khususnya apa? Kekhususannya di Sinai, Tuhan mengikat perjanjian. Berarti kan yang tadi, orang Israel begitu nyebrang laut sudah beriman. Iman itu syarat adanya perjanjian. Kepercayaan itu syarat adanya perjanjian. Nah setelah
membuat perjanjian, lalu nanti masih ada macam-macam peraturan, peraturan peribadatan, peraturan moral, peraturan tingkah laku, peraturan relasi antar manusia, dan sebagainya, termasuk peraturan membuat kemah suci. Kemah suci itu kemah yang dibuat untuk peribadatan, kehadiran Allah ada di sana untuk menyertai orang Israel. Pada akhirnya, maka pada zaman itu Musa menjadi anaknya putri Fir'aun, maka boleh dikatakan Musa adalah pangeran bangsawan kelas tinggi di Mesir.